Kalau kamu merasa seseorang terlihat sudah bahagia tanpa kamu, terlihat tenang, terlihat lanjut hidupnya, bahkan mungkin sudah bersama orang lain, tapi entah kenapa, di dalam hati kamu masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin bacaan ini memang menemukanmu di waktu yang tepat, karena tidak semua orang yang terlihat move on itu benar-benar sembuh. Ada yang pindah ke orang baru, tapi pikirannya masih tertinggal di masa lalu. Ada yang tertawa di depan banyak orang, tapi diam-diam masih menyimpan penyesalan. Hari ini kita akan bongkar energi seseorang yang move on secara status, tapi belum secara hati. Selamat datang di channel Dini Dine, tempat kita membaca energi secara jujur tanpa memaksa harapan palsu. Ini adalah general reading. Ambil yang resonate, lepaskan yang bukan milikmu. Mari kita mulai, dan kita lihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik diamnya dia. Kartu pertama, Knight of Wands. Energi pertama menunjukkan seseorang yang sedang bergerak cepat. Dia tidak mau terlihat diam, dia berusaha tampak aktif, semangat, sibuk, seolah hidupnya penuh arah. Tapi Knight of Wands sering bicara tentang orang yang bergerak cepat karena takut diam dengan pikirannya sendiri. Artinya, bisa jadi dia terlihat maju, padahal sebenarnya sedang lari dari sesuatu yang belum selesai di hati. Dia tidak nyaman menghadapi rasa sepi, makanya dia memilih terus bergerak. Kartu kedua, Seven of Cups. Kartu ini menunjukkan kebingungan batin. Dia punya banyak pikiran, banyak kemungkinan, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin sekarang ada pilihan baru, orang baru, jalan baru. Tapi justru semakin banyak pilihan, semakin bingung hatinya. Karena saat hati belum sembuh, pilihan sebanyak apapun tidak akan terasa jelas. Dia bisa terlihat sudah melangkah, tapi batinnya masih berkabut. Kartu ketiga, Six of Wands. Ini kartu pencitraan dan pengakuan. Dia ingin terlihat menang, ingin terlihat baik-baik saja, ingin orang lain mengira dia sudah sukses melupakan semuanya. Jadi kalau kamu melihat dia tampak bahagia di media sosial, tampak percaya diri, tampak kuat, belum tentu itu isi hatinya. Kadang seseorang paling sibuk terlihat bahagia saat sebenarnya sedang berusaha menutupi kekosongan. Kartu keempat, Queen of Pentacles Reverse. Ada energi perempuan atau hubungan yang tidak stabil. Jika dia sedang bersama orang baru, kartu ini menunjukkan hubungan itu belum memberi ketenangan. Bisa ada tuntutan, bisa ada rasa tidak aman, bisa ada hubungan yang terlihat nyaman di luar, tapi berantakan di dalam. Kalau bukan orang baru, kartu ini menunjukkan dia sendiri kehilangan rasa damai. Dia mencoba membangun hidup, tapi fondasinya goyah. Kartu kelima, Temperance Reverse. Ini energi tidak seimbang, emosi naik turun, pikiran campur aduk, kadang merasa yakin, kadang menyesal. Dia belum menemukan titik tenang. Jadi kalau dia mendekat lalu menjauh, terlihat baik, lalu dingin. Itu karena di dalam dirinya sendiri belum seimbang. Orang yang belum damai dengan diri sendiri akan sulit damai dengan siapapun. Kartu keenam, Five of Cups. Ini kartu penyesalan. Ada kehilangan yang masih dia rasakan. Bisa kehilangan hubungan, bisa kehilangan orang yang tulus, bisa kehilangan kesempatan yang dulu dia anggap biasa. Dan sekarang, setelah semuanya berubah, dia mulai sadar nilainya. Masalahnya, Five of Cups sering menunjukkan orang yang menyesal diam-diam, tidak selalu datang meminta maaf, tidak selalu berani mengakui, tapi rasa sesalnya nyata. Kartu ketujuh, Two of Cups Reverse. Ini kartu koneksi yang rusak. Ada hubungan yang sebenarnya kuat, tapi pecah karena ego, salah paham, jarak, atau keputusan yang terburu-buru. Kartu ini menunjukkan ikatan belum sepenuhnya lepas. Secara fisik mungkin jauh, secara status mungkin sudah berubah, tapi energi antara dua orang ini masih belum selesai. Makanya terkadang kamu masih kepikiran dia. Kartu ke-8, The Empress. Ini kartu sosok bernilai tinggi. Ada seseorang yang di matanya sangat berarti. Sosok yang memberi rasa nyaman, tulus, hangat, dan sulit diganti. Bisa jadi
ini adalah kamu. The Empress bukan energi yang mudah dilupakan. Jadi, walaupun dia mencoba memulai lagi, tidak semua orang baru bisa memberi rasa yang sama. Kadang, orang baru hadir hanya untuk membuat seseorang sadar siapa yang dulu benar-benar berharga. The Emperor memperlihatkan, di dasar energi, dia masih keras kepala. Dia ingin memegang kendali, tidak mau terlihat salah, tidak mau terlihat kalah. Makanya, meskipun masih ada rasa, dia bisa memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena ego lebih keras daripada keberaniannya. Kesimpulan dari seluruh tebaran ini, dia memang sedang berusaha move on. Mungkin lewat kesibukan, mungkin lewat orang baru, mungkin lewat pencitraan, bahwa semuanya sudah selesai. Tapi hatinya belum benar-benar pergi. Masih ada penyesalan, masih ada rasa yang belum tertutup. Masih ada nama yang muncul saat pikirannya sunyi. Namun ini juga pesan penting untuk kamu. Jangan menunggu seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena orang yang bingung akan menularkan kebingungan. Orang yang lari dari luka akan membawa luka kemanapun dia pergi. Kalau dia memang sadar nilaimu, biarkan kesadaran itu datang dari dirinya sendiri. Dan kalau tidak, tetaplah berjalan. Karena tugasmu bukan membuat dia sadar. Tugasmu adalah sadar bahwa kamu pantas dicintai dengan benar. Kalau bacaan ini resonate, tulis di komentar. Energi terbaca jelas. Subscribe channel Dini Dinek untuk general reading jujur lainnya. Dan ingat, tarot bukanlah ramalan yang harus kamu percaya 100%. Tarot hanya sebagai refleksi diri. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa pindah status kapan saja, tapi tidak semua orang bisa pindah hati secepat itu.